Pak Aman, seorang pendeta yang ingin obok-obok Jawa Barat dengan misi kristenisasinya, langsung ditanggapi oleh Pak Wakil Gubernur, dalam hal ini Bapak UU. Bahkan videonya yang beredar luas di media sosial, yang kemudian diwawancarai oleh Yusuf Manubulu, seorang pendeta pula, langsung ikhafillah diseret ke pihak yang berwajib, dalam hal ini kepada kepolisian. Kenapa? Karena dalam wawancara itu diduga ada kebohongan-kebohongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhafillah, sahabat Asik Haji, semoga semuanya dalam sehat walafiat dan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagi ikhafillah yang baru bergabung, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa aktifkan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Baik ya ikhwah, kami kabarkan kembali seorang pendeta yang bernama Pak Aman langsung ditanggapi oleh Pak Wakil Gubernur, dalam hal ini Pak UU, setelah videonya kemarin viral bahwa dirinya akan obok-obok Jawa Barat khususnya masyarakat Sunda, karena katanya masyarakat Sunda belum percaya kepada Yesus. Katanya mau kemana masyarakat Jawa Barat kalau misalkan Injil tidak diberitakan? Jawa Barat itu 40 juta. Mau kemana mereka kalau Injil tidak diberitakan di Jawa Barat? Dengan hal itu pula, Wakil Gubernur, dalam hal ini Panglima Santri, yaitu Bapak UU, beliau memberikan tanggapan dengan sangat pedas luar biasa. Kalau misalkan hal itu betul-betul terjadi, maka hukum yang kemudian akan berbicara. Dan yang paling menariknya di sini adalah ketika Pak Aman ini pernah diwawancarai oleh pendeta Yusuf Manubulu dalam satu podcastnya itu ikhafillah di channelnya Yusuf Manubulu, lalu kemudian viral video tersebut, dan ternyata akibat dan ulah wawancara tersebut menyeret pendeta Yusuf Manubulu ke pengadilan, ke kepolisian. Kenapa ikhafillah? Ternyata di sana ada dugaan penyebaran berita bohong. Lalu kemudian ikhafillah, pendeta Yusuf Manubulu mendapatkan teguran, bahkan mendapatkan surat penangkapan. Baik ikhafillah, kita akan tampilkan terlebih dahulu bagaimana tanggapan Pak Wakil Gubernur kepada pendeta ini yang awalnya ingin mengobok-obok Jawa Barat dengan misi kristenisasinya itu. Silakan. Nah, ini ada berita dari Priangan terkait statement viral oknum pendeta mau obok-obok Jawa Barat, Panglima Santri Jabar sakit hati. Dalam hal ini Pak Wakil Gubernur, karena beliau di samping Wakil Gubernur, beliau pun juga menjabat sebagai Panglima Santri Jawa Barat. Beliau sangat sakit hati ikhafillah, karena memang Pak Aman ini ketika menampilkan ayat Al-Quran kemudian ditafsirkan dengan nafsunya, bukan penafsiran oleh para ulama yang kemudian thiqah dalam segi penyampaiannya, yaitu dalam Al-Quran kemudian mereka hafal hadis Nabi SAW. Jabarpost.com Bandung, Panglima Santri Jawa Barat Jabar UU Ruzhanul Ulum mengecam keras pernyataan oknum pendeta Aman Suherman yang mengatakan bahwa masyarakat Sunda lebih percaya kepada dukun. Itu poin pertama ikhafillah. Dari sisi sebagai muslim dan komunitas pesantren, dirinya mengaku sakit hati. Pasalnya oknum pendeta ini menyatakan bahwa orang Sunda lebih percaya dukun, padahal mayoritas penduduk Jawa Barat atau Jabar Sunda adalah religius. Buktinya banyak pesantren dan ulama besar yang berasal dan lahir dari Jawa Barat. Betul ikhafillah bahwa Jawa Barat adalah kota santri, banyak melahirkan para ulama, banyak melahirkan para santri. Luar biasa ikhafillah. Oknum pendeta ini mengutip ayat-ayat Al-Quran dan menafsirkan sendiri, yang pada kenyataan umat muslim saja tidak sembarangan orang bisa menafsirkannya, karena ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, apalagi ini orang di luar muslim. Tandasnya betul sekali ikhafillah, seseorang yang ingin menafsirkan Al-Quran minimal dia hafal Al-Quran, minimal dia tahu ilmu bahasa, bayan, mantik, balaghah, kinayah, majaz dan sebagainya. Kemudian dia tahu ilmu sorob dan ilmu nahunya, harus tahu semuanya, karena ini berhubungan dengan menafsirkan Al-Quran. Bahkan di samping itu harus hafal Al-Quran dan hafal hadis Nabi SAW, karena tidak sembarangan orang yang kemudian bisa menafsirkan Al-Quranul Karim. Lalu kemudian UU yang juga merupakan Wakil Gubernur Jawa Barat itu menyebut pernyataan Eman soal orang Sunda yang disebut lebih percaya dukun sangat melukai perasaan umat Islam. Betul ikhafillah, menurutnya umat muslim tidak memiliki kebebasan untuk menafsirkan sendiri ayat-ayat Al-Quran. Untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, kata UU, tidak cukup dengan tekstual saja.
namun juga konteksnya harus dipahami dan disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Umat Islam saja tidak diberi kebebasan untuk menafsirkan sendiri, apalagi non-muslim seperti pendeta, tegasnya. Sementara pihaknya dari sisi pemerintahan merujuk kepada SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1979, salah satu pasalnya menyatakan pelaksanaan penyiaran agama tidak dibenarkan untuk ditujukan terhadap orang atau sekelompok orang yang telah memeluk atau menganut agama lain. Untuk kasus ini, pihaknya akan melakukan tabayun dulu dengan beberapa pihak. Jika nanti memang terbukti ada pelanggaran, maka tentu saja akan ada tindakan tegas sesuai hukum yang berlaku, tegasnya. Dan yang menariknya di sini, betul ikhwafillah bahwa pendeta ini pernah diwawancarai oleh pendeta Yusuf Manubulu, lalu kemudian viral di media sosial. Akibat dari pendeta ini, lalu kemudian Yusuf Manubulu sekarang terancam di penjara. Karena apa? Karena di dalamnya ada dugaan kebohongan yang kemudian ditampilkan dalam wawancara tersebut. Ikhwafillah, seringkali Pak Aman ini suka membawa ayat Al-Quranul Karim, tetapi jauh panggang daripada api untuk maknanya, untuk maksudnya. Dia tafsirkan ihdinas siratal mustaqim kepada Isa. Bahkan dia katakan Isa itu yang besar di dunia dan di akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau misalkan demikian, berarti orang ini sebetulnya di samping tidak tahu daripada ajaran Islam, dan dia sebetulnya tidak tahu daripada ayat Al-Quran itu sendiri. Ikhwafillah, bahkan terakhir ini Pak Aman ini mengaku sebagai juara MTQ. Nah, inilah yang kemudian pendeta Yusuf Manubulu harus bertanggung jawab terhadap narasumbernya ini yang kemudian diduga ikhwafillah menampilkan kebohongan-kebohongan dalam kesaksiannya. Alhamdulillah, mungkin itu saja dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga hal ini bisa menjadi informasi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.